Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Lapak Batu Akik. Terima kasih kepada bos-bosku, om-omku semuanya yang sudah subscribe di channel saya ini. Saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kepada bos-bosku penonton yang lainnya yang belum subscribe, saya mohon dukungan bosku, mohon dukungannya subscribe di channel baru ini supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya bosku ya. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan part yang ketiga tentang cara mengeluarkan jarum ruyung pada black opal sempur ranting. Oke bosku, sebelum kita lanjut pembahasan tentang cara mengeluarkan jarum ruyung pada sempur ranting, saya sudah ngebahas di video-video saya sebelumnya ya bosku ya. Di video sebelumnya di part 1 dan part 2 bosku ya, sudah saya jelaskan. Di sini akan saya jelaskan secara ringkas saja bosku ya. Di part satunya tentang cara pengenalan terlebih dahulu jenis dan material pada sempur ranting bosku ya. Mungkin bosku yang sudah menonton di video sebelumnya sudah mengetahui ya bosku ya. Dan yang belum menonton di video sebelumnya, mohon ditonton dulu untuk bisa lanjut ke video ini selanjutnya. Nah, di part 1 tadi udah saya jelaskan ya, secara ringkasnya aja bosku ya, tentang cara pengenalan terlebih dahulu jenis dan material pada sempur ranting. Nah, di part 2 nya, di video yang part 2 nya saya juga sudah jelaskan yang harus dilakukan sebelum treatment bosku ya, yang harus dilakukan sebelum treatment. Oke, itu ada di video saya di part 1 dan part 2. Kita lanjut sekarang ke part 3 bosku. Part 3 ini yaitu cara mentreatment. Di sini ada beberapa cara ya bosku ya. Saya akan menjelaskan ada 4 cara treatment black opal sempur ranting. Oke bosku ya. Nah, cara yang pertama bosku ya. Cara yang pertama, ini di sini ada sempur ranting bosku ya. Di sini ada sempur ranting. Ini basah dan juga ini ada tiga macam kulit bosku ya. Ini nanti bosku, di sini ada 3 macam jenis kulitnya bosku. Nah, ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya bosku ya. Ini jenis kulitnya kayak begini. Nah bosku ya, bergelombang ininya. Nah, kulitnya ada bergelombang. Nah, di sini jenis kulit yang kedua ini agak ada berduri bosku ya, agak berduri. Nah, dan di jenis yang ketiga ini dia polos bosku. Nah, enggak bergelombang dan juga tidak berduri bosku ya. Nah, ini juga sudah saya jelaskan bosku ya di video sebelumnya. Di sini kita jelaskan yang pertama, cara treatment black opal sempur ranting, yaitu dengan cara dibakar. Kata orang Sunda mah dengan cara dibubui bosku. Yang dimaksud dibakar itu bosku ya, bukan dibakar di atas api bosku ya, tapi dibakar di bawah bara yang ada apinya, bara yang sudah berapi itu bosku ya. Cara membakarnya bosku ada caranya.
kita harus keringkan bahannya terlebih dahulu seperti ini. Ini bahannya sudah kering, masih kering bosku ya. Nah, selanjutnya kita bungkus dengan aluminium foil atau bungkus bekas bungkus rokok bosku ya. Kita bungkus, kita lipat-lipat bosku. Ini dengan cara dibakar dulu bosku ya. Bungkus dan dilipat-lipat. Semuanya sudah tertutup. Nah, langsung kita masukin ke dalam bara bosku ya. Masukin ke dalam bara yang sedang bara apapun yang sedang ada bakaran itu, tinggal masukin aja bosku ya. Tinggal nunggu kita kira-kira beberapa menit bosku ya. Kurang lebih tunggu 10 atau 15 menit. Setelah itu diangkat dan didiamkan dulu bosku ya. Jangan langsung dibuka, langsung direndam ke air, jangan bosku. Karena kenapa? Karena bahan tersebut habis kena panas langsung direndam ke air, itu bakal ngelotok, bakal crack bosku, retak-retak. Masalahnya ini bahan ranting itu kan dari kayu bosku ya. Dari kena panas ke kena basah, kena air, dia retak-retak bosku. Yang ada nanti digosok hancur. Oke bosku, dengan cara yang pertama dibakar sudah mengerti. Kita lanjut dengan cara yang kedua bosku ya. Oke bosku, yang belum subscribe mohon dukungannya di subscribe dulu bosku ya, di channel saya ini. Dan yang kedua dengan cara digoreng bosku ya. Dengan cara digoreng mungkin bisa beberapa banyak ya bosku ya. Mungkin bosku juga udah tahu dengan cara digoreng memakai minyak, ada juga yang memakai minyak zaitun. Terserah bosku mana yang baik, mana yang bagus hasilnya, silakan dipakai. Dengan cara digoreng itu bosku ya, ada caranya juga, yaitu api kompor jangan terlalu besar bosku ya, jangan juga terlalu kecil. Di apinya kompor itu kita ukur aja bosku ya, yang sedang-sedang aja. Dan juga kita lihat jarak dari api ke penggorengan tersebut bosku ya. Jangan api pun jangan nempel-nempel di penggorengan ya bosku ya. Mungkin bosku sudah paham sampai di sini. Oke bosku, kita lanjut cara treatment yang ketiga. Cara treatment yang ketiga pun hampir sama dengan cara yang pertama. Cara yang ketiga ini yaitu dengan cara dipanggang bosku ya. Dengan cara dipanggang tetap dari cara yang satu, kedua, dan ketiga ini tetap bahan harus tetap kering, jangan basah bosku ya. Dengan cara dipanggang kita harus pakai aluminium foil atau bungkus rokok, kita lipat-lipat dulu bosku ya. Jika batu kita yang bagusnya ada beberapa, sekaligus kita lipat-lipat, itu kita bungkus dengan aluminium foil sampai rapat, langsung kita panggang dengan panggangan. Biasanya kita pakai panggangan ayam bosku ya, yang jari-jarinya segini, panggangan ayam ada. Kita panggang beberapa di atas api, dan juga apinya bosku ya jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil. Kita bisa kira-kira ukur suhunya bosku ya. Nah, dalam dipanggang itu bosku, kita bisa juga kira-kira berapa menit dalam keadaan dipanggang bosku ya. Kalau saya biasa manggang tuh bosku, kira-kira kita ukur waktu 10 sampai 15 menit. Baru kita balik. Ini pertama di sini, kita balik ke sini. Nah, habis kita balik, kita panggang lagi antara 10 sampai 15 menit.
jaga api jangan sampai besar maupun kecil. Oke bosku ya, setelah panggang selesai kita diemin juga bosku, jangan nanti kita diemin agar adem bahannya juga. Nah habis jangan langsung dimasukin ke air bosku ya, jika bahan sudah adem baru kita silakan masukin ke air. Nanti di situ kelihatan bosku ya, di ujung-ujung sini kelihatan dia kalau memang ada ruyungnya, dia naik warnanya di sini bosku ya, naik. Nah oke bosku, sudah paham kita di sini sampai cara yang ketiga bosku ya. Cara yang terakhir bosku, cara yang keempat, cara treatment, yaitu dengan cara dipanaskan di atas lilin bosku ya. Mungkin bosku di sini dengan cara ini belum ada yang tahu bosku ya. Bentar bosku ya, saya ambil lilinnya dulu. Oke, ini kita siapin lilin dan korek. Cara ini juga tidak jauh berbeda dengan cara yang pertama, dibakar atau dipanggang juga bosku ya. Kita ambil bahan yang sudah pasti kita awalnya sudah kita ikuti langkah-langkahnya, dan juga bahan tersebut sudah kering, tidak basah. Oke. Nah kemudian kita bungkus juga dengan aluminium foil atau bungkus rokok bosku ya. Dengan cara dipanaskan di atas lilin ini bosku, kita emang harus satu-satu bosku ya, nggak bisa sekaligus. Kenapa dibilang satu-satu ya bosku ya, biar kita hasilnya lebih maksimal lagi jika memang bahan tersebut sudah diprediksi ada warnanya. Oke, setelah dibungkus begini, lalu kita nyalakan lilinnya bosku ya. Oke bosku, di sini aja ya biar kelihatan. Oke, nah lilin sudah menyala. Gimana caranya supaya api lilin ini tidak goyang, tidak kena angin bosku ya? Harus mantang lilin ke atas, jangan sampai goyang bosku ya. Kalau saya melakukan ini dengan cara ditutup pakai apa namanya, kaleng bosku ya, bukan tutupin begini, cuman di dalam kaleng, jadi api tidak goyang kena angin, ketutup semua selingkaran. Nah setelah itu baru kita panggang di atasnya. Kita panggang pakai tang bosku ya, kita capit pakai tang, bukan pakai tangan, panas pasti. Jangan pakai tangan bosku ya, pasti panas. Kita capit pakai tang, kita tahan. Emang dengan cara ini butuh kesabaran bosku ya, agak lama. Dan juga satu-satu. Gunanya apinya lurus begini bosku ya, supaya dia langsung nusuk ke bagian ranting tersebut bos ya. Jika emang di sini ada, paling bawah ini emang mengandung ada, diprediksikan ada warna, kita tarik begini bosku. Kita lihat, kita jaga juga jarak antara api sama bahan bosku ya, sama ranting tersebut. Semana kita yang harus sampai supaya nusuk apinya ke dalam, kita jaga jarak segini bosku ya. Jadi nggak terlalu tinggi, nggak terlalu kena api. Nah segini bosku ya, kurang lebih segini. Kita tunggu sampai 10 dan 15 menit bosku ya.
tahan pakai tang bosku, jangan bukan pakai tangan. Ini hanya aplikasi aja, kita pakai tangan ya. Tangnya nggak tahu, lupa saya naruh di mana bosku ya. Oke, saya selalu melakukan dengan cara seperti ini bosku, dengan cara pakai lilin. Kita emang butuh banyak lilin kalau saya, karena ke satu supaya hasilnya maksimal bosku. Batu bahan tersebut tidak mudah retak, tidak terlalu panas ya kan. Kita bisa jaga jarak sedemikian rupa bosku ya dengan api, dan hasilnya pun batunya bagus jika digosok, apalagi kalau emang benar-benar keluar ruyungnya. Oke bosku, nah setelah kita panas beberapa menit, 10 atau 15 menit, sampai bungkusnya menggosong hitam bosku tuh ya kan. Nah segini aja udah hitam bosku, nggak nyampe 15 menit lah bosku, ini segini aja udah hitam tuh bos. Paling banter 5 atau 10 menit bosku ya. Jadi dia nusuk bos langsung ke dalam. Mohon maaf nih bos ya, ini hanya sebagai apa namanya, diaplikasikan ya bosku ya. Ini saya juga bahan-bahan ini belum tentu ada ruyungnya. Oke bosku ya. Nah setelah dia udah angus begini, kelihatan hitam rata, karena hitam ini bakal ada rata deh bosku, kita balik. Oke, kita taruh lagi dengan jarak yang sama. Oke bosku, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Oke, panas. Setelah ini semua selesai, mohon maaf kita tiup dulu. Kita ademin dulu bosku ya, supaya adem. Kita tahan dulu. Kita di sini hanya aplikasi memberi cara bosku ya. Oke bosku, setelah ini adem, kita buka, baru kita celupkan di air ataupun di minyak bosku ya. Nah di situ, kalau emang di situ bahannya diprediksi emang ada warnanya bosku, pasti dia keluar warna ruyungnya. Nah dan menjaga kualitas dari batunya kalau dengan cara dipanaskan di atas lilin. Saya selalu pakai dengan cara ini bosku. Kalau memang awalnya sudah diikutin cara dan langkah-langkahnya, insya Allah ada hasilnya bosku. Oke bosku, sampai di sini. Jika ada pertanyaan silakan komen bosku ya. Dan juga sebelumnya, kalau ada yang belum subscribe silahkan di subscribe bosku ya. Sampai di sini bosku, semoga bermanfaat dan juga bisa diikuti cara-cara saya. Dan jika ada cara-cara yang lain mohon petunjuk ya bosku ya. Oke, sampai sekian dulu, sampai sini dulu ya bosku ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.